Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di masjid saya, Iya. dan masjidnya itu Ustaz Pak Haji sana. Iya. Dibilang sama saya, sudah longgar-longgar mianu masjidnya. Iya, iya. Oh, Saya sudah bilang, longgar ya. iya. Sudah maju barisan. Ya, sudah. Saya bilang, Pak, bukan longgar itu. Safnya dirapatkan dan dimajukan, bukan longgar. Dia bilang ini orang semua sibuk ini persiapan mau apakah namanya pulang kampung? Mudik. Nah, saya bilang mudik masih lama, ada apa-apa. Ya, jadi dia katakan bahwa kalau begitu ini sesuatu yang perlu kita ingat. Iya. Dia bilang, saya bilang kenapa itu? Dia bilang begini. Itu di kemarin malam itu di sana itu dibilang Ustaz, Iya. puasa itu kata Allah, Ya. hadis Hadis qudsi, ya. Qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman Allah tapi tidak tercatat dalam Al-Qur'an, tidak. Oh, Al-Qur'an. itu namanya hadis qudsi. Hadis qudsi. Dibilang katanya apa? Puasa itu untukku. Ya. Wa ana apa? Wa ana ajazibi. Itu. Siapa sepotong itu tidak dapat. Ya. Itu bagaimana penjelasannya? Ya, jadi Puasa itu hadis Nabi yang mengatakan bahwa kullu amal ibnu Adam yuda'af lahu hasanatu syarru amsalih. Setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh anak cucu Adam itu di bulan Ramadan itu dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Bahkan dikatakan bahwa sabah ini antidifin sampai dengan 700 kali lipat. Iya, 700. Nah, illa saum, kecuali puasa. Ana aja sih karena puasa itu adalah untuk aku dan aku yang akan membalasnya. Jadi kalau berarti salah perbaiki Pak Kiai. Berarti dalam setiap Ramadan itu semua yang kita lakukan dilipat gandakan. Digandakan oleh Allah. Kecuali puasa itu Allah yang mengetahui. Untuk Allah dan Allah yang mengetahui. Artinya apa? Ada yang dilipat gandakan 10 kali lipat, ada yang 700 kali lipat, kecuali puasa. Apa yang tidak ada ukurannya berapa? Itu tergantung Allah. Jadi Ramadan ini selain puasanya itu yang ada penggandaan daripada pahala yang kita lakukan. Sembahyang sunat, tarwih, dan lain-lain, baca Al-Quran, tadarus, tasbih, zikir, itu digandakan oleh Allah. Tetapi kalau puasa itu sendiri, untuk Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Allah sendiri yang membalasnya. Nah, sekarang kenapa begitu? Ini yang menjadi persoalan. Puasa itu adalah suatu amalan yang betul-betul suci karena komitmennya langsung dengan orang yang berpuasa dengan Allah. Jadi puasa itu komitmennya hanya Allah dengan orang yang berpuasa. Yang kedua, tunggu dulu. Itu Pak Kiai dulu jangan sampai menyelam langsung. Tidak ada yang tahu. Tapi ditahu Allah. Ditahu Allah. Gitu. Sekarang ditertawain itu operator. Dia berwudu. Dibilang kalau dalam hadis itu kalau berwudu itu yang benar itu mad-madah. Kalau masuk air di mulut itu dikasih goyang. Ternyata dia lama tidak ada yang keluar. Berarti masuk semua. Masuk semua. Yang bisa keluarnya hanya asap rokok. Tidak batal itu. Nah, itulah saya katakan Allah itu tahu. Apakah pada saat dia berkumur dia sempat cicipi? Apakah dia cicipi karena sengaja memang atau tidak? Semua ditahu oleh Allah. Makanya kenapa dikatakan Allah saja membalasnya? Karena dia tahu dia pura-pura sengaja berkumur-kumur karena dia mau cicipi. Dia tidak akan balas. Dia berikan balasan yang 700. Iya. Jadi orang yang berpuasa itu
hanya dia dengan Allah yang tahu puasanya dan tahu nilai puasanya, dan semua yang berhubungan dengan puasa itu Allah saja yang tahu, yang lain tidak. Allah tahu. Tidak sama kalau salat. Saya pergi salat dengan Pak Imam, itu berdampingan lagi, saya tahu. Oh, Pak Imam kalau takbir begini, ini dia. Wih, bagusnya suaranya pada takbir. Kan ternyata dibikin-bikin. Kelihatan juga. Oh, supaya ditahu. Dia pergi, dia salat, saya lihat. Nah, tapi katakan, itu puasa. Kenapa gue bilang puasa? Itu loyo jalannya. Wah, ada orang yang puasa justru lebih kuat jalan daripada orang yang tidak puasa. Kan begitu. Nah, makanya kita tidak tahu. Jangan ukur orang puasa karena persoalan cuma kuat jalan, tidak kuat jalan. Jadi puasa itu kembalinya bahwa itu adalah rahasia Allah, dan Allah sendiri yang menentukan dan yang menyikapi orang yang berpuasa itu. Nah, cuma saja yang sekarang yang lain-lainnya digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal. Kegiatan yang lain selain dari berpuasa. Ya, nah, kemudian puasa itu tetap juga akan digandakan, tapi ada dua. Boleh saja digandakan itu lebih lagi dari 700 kali lipat. Atau? Tapi boleh juga tidak digandakan. Malah dia mendatangkan dosa kalau tadi itu berpura-pura. Makanya kita sudah balas bahwa ternyata katakan bulan Ramadan itu bulan paling baik bagi orang muslim, tapi bulan yang paling buruk bagi orang munafik. Nah, ukurannya kenapa dikatakan orang munafik? Karena orang munafik itulah yang dia ucapkan, lain yang dia lakukan. Lain di bibir, lain di hati. Ya, itu. Iya. Dia bilang saya hebat puasa. Juga ini suaranya Pak Kiai ini harus diiringi dengan band. Dia bilang gitar. Dia umumkan. Oh, saya kasihan loh sekali, saya puasa. Pada sudah makan barongko. Nah, itu berpura-pura. Nah, kalau dia begitu berpura-pura, Allah tahu, ini tidak dibahas, dosa malah dia dapat. Sekarang Pak Kiai singgung masalah buka puasa. Ya. Ini juga kemarin tuh bukan baku debat, tidak juga, tapi namanya saling menginformasikan. Dia bilang begini, dibilang itu temannya bilang, dibilang Kiai katanya, Ustaz, tanda-tanda orang yang berpuasa dan di waktu dia berbuka puasa itu bisa dilihat. Ya. Betul dia puasa atau tidak. Dan dia bilang, kenapa? Itu dibilang Kiai katanya, tandanya pertama, kalau dia puasa itu dia Allahumma lakasumtu tadi itu dia baca, baru dia kasih masuk itu air seteguk saja, baru dia bilang alhamdulillah nikmatnya. Itu tanda orang yang betul-betul puasa. Tapi kalau dia berako, pokoknya Espal butuh sudah 2 mie, sudah datang mie kolak lagi, sudah datang terakhir nih nasi mie. Nah, akhirnya dia tidak bisa, sudah kada kamar juga tidak bisa jalan. Itu katanya dia itu hanya puasa, tapi dibilang Kiai apa? Puasa lapar dan puasa umum. Hanya menahan lapar dan haus. Nah, bagaimana itu? Nah, jadi itulah semua. Maka dikatakan wa ana ajazibi. Karena tingkatan kita kan puasa itu ada yang umum, ada yang khusus, dan yang tahu itu tahu Allah. Kembalinya tetap di situ. Betul dia berpuasa, tapi ternyata masih gosip. Oh, ternyata masih ini hanya tidak makan dan tidak minum. Nah, puasa juga kan tidak makan dan tidak minum. Tapi yang lain-lain ini belum. Jadi kembali lagi seperti penjelasannya Pak Kiai Barapura yang lalu. Penjelasan puasa khusus, puasa umum dan khusus. Jadi termasuk saya ini. Nah, Allah itu tahu. Oh, ini puasanya, ini puasa tingkatan khusus. Jadi ini tingkatan puasa hanya untuk tidak makan saja dan tidak minum. Ini puasanya. Ya. Tapi ada bahayanya karena Nabi mengatakan ada orang yang berpuasa tapi yang diperoleh hanya haus dan lapar. Model-model itulah. Tidak ada pengendalian diri dari hal-hal yang bisa mencederai, menodai pahala puasa. Iya. Sekarang begini. Kembali tadi ini. Sekarang kan di semua masjid. Ya, semua masjid. Ramadan tuh. Ya. Apa namanya? Yang bawa itu kue itu apa? Takjil. Takjil. Pak buka tuh. Pak buka.
Dia bilang itu, ibu katanya, itu ibu itu tidak baik itu sifatnya. Dia bilang, kenapa? Dia bilang begini, dia bawa itu barangkali tidak bagus itu jalan kotanya itu, tidak enak. Iya, tidak enak itu. Ya. Jadi dia bilang, kenapa dia bilang begitu? Dia juga sama, Ji. Ya. Dia juga bawa jalan kota juga. Ya. Nah, langsung dia bilang begini, berarti dia tidak puasa itu. Dia suka bicara yang begitu-begitu. Ya. Nah, jadi itu ada apa namanya tadi dibilang pakai ada ketersinggungan apa? Ya. Disebabkan karena itu gara-gara ada ghibah, ada fitnah. Nah, jadi kembali tadi itu penjelasannya Pak Kiai berapa malam yang lalu. Setan terbelenggu padahal tidak belenggu. Karena masih ada yang Nah bilang lepas setanku. Saya bilang bukan setanmu yang lepas, nah kau memang yang jadi setan. Kan jadi bukan setan yang lepas. Kamu yang jadi setan. Kamu yang jadi setan. Kalau lepas tidak ada itu. Ya, jadi barangkali untuk ini subuh. Ya. Bapak sudah berikan penjelasan yang cukup jelas tentang tadi apa namanya Ajzibi. Ya. Berarti kita kembali lagi seperti malam-malam sebelumnya. Ya. Ingatan yang diingatkan oleh Pak Kiai bahwa segala sesuatu tercermin baik dan termonitor baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tinggal satu. Tingkatkan kewaspadaan kita untuk mendudukkan posisi kita agar Ramadan ini jalan walaupun tidak sesempurna. Tidak sempurna. Karena namanya manusia tidak sempurna. Tapi usahakan dua. Lakukan dengan keyakinan. Yang kedua lakukan dengan pemahaman. Lakukan dengan keyakinan lakukan dengan pemahaman. Kalau dilakukan dengan keyakinan dan pemahaman, maka itu ibadah yang kita lakukan itu betul-betul karena lahir dari diri kita. Itulah sebabnya coba kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Tidak Allah mengatakan kutiballah kataballahu alaikumusiyam. Allah mewajibkan kamu berpuasa. Kenapa? Karena ternyata ibadah ini karena betul-betul dikatakan esensinya adalah untuk kita. Untuk kita sendiri. Dan kembali kepada diri kita. Maka yang melakukan juga adalah kita. Wajibkanlah untuk diri kita, sehingga karena kita yang mewajibkan diri kita dengan penuh keyakinan dan penuh ilmu, maka pasti kualitas ibadah puasa kita itulah yang akan dibalas oleh Allah. Ajzibi, dia pasti tahu puasanya ini Pak Imam ini betul-betul karena ridha Allah. Mencari ridha Allah. Iya. Untuk itu, untuk sementara saya mau jalan pulang dulu supaya kita kuat puasa. Kita sahur, makan yang banyak. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.